Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Kita melanjutkan materi pada pertemuan kedua. Di bagian 2 yang akan kita bahas adalah 1. Konsep negara hukum, 2. Perbedaan Rechtsstaat dan the rule of law, 3. Ciri-ciri negara hukum, 4. Negara hukum Indonesia. Kita akan bahas satu persatu. Konsep negara hukum. Di dalam ilmu hukum, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtsstaat atau the rule of law. Menurut Muhammad Mahfud MD, dua istilah tersebut memiliki dua perbedaan makna. Istilah Rechtsstaat banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental, sedangkan istilah the rule of law banyak dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon. Ini Ibu kutip dari buku PPKN kelas 9 Bumi Aksara edisi revisi 2016. Sekarang kita bahas mengenai perbedaan Rechtsstaat dan the rule of law. Konsep Rechtsstaat, konsep the rule of law. 1. Konsep Rechtsstaat adalah 1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. 3. Pemerintah berdasarkan peraturan. 4. Adanya peradilan administrasi. Sedangkan konsep the rule of law, 1. Adanya supremasi hukum. 2. Adanya kesamaan di depan hukum atau equality before the law. 3. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sekarang kita bahas mengenai ciri-ciri negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Konferensi International Commission of Juris di Bangkok yaitu sebagai berikut. 1. Perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi juga harus menentukan cara prosedur atau tata cara untuk memperoleh hak-hak yang dijamin atau due process of law. 2. Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Adanya pemilu yang bebas. 4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat. 5. Adanya kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. 6. Adanya pendidikan kewarganegaraan. Kita akan bahas mengenai negara hukum Indonesia. Hukum mempunyai dua sisi, yaitu sisi statis atau tetap dan sisi dinamis atau bergerak. Secara statis, hukum akan berwujud sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat. Namun perlu diingat bahwa hukum juga memiliki sisi dinamis. Sisi dinamis hukum adalah bagaimana ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri dan bagaimana penegakan hukum diwujudkan. Hukum dalam arti sekumpulan peraturan tidak akan berarti apabila masyarakat tidak menaatinya. Selain itu,
penegakan hukum juga sangat penting untuk menjaga kewibawaan hukum itu sendiri, serta menjaga agar hukum selalu ditaati. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tersurat dan tegas dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ingat bahwa landasan negara hukum adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan, termasuk pemerintahan, harus berdasarkan hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional Indonesia dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perwujudan kedaulatan hukum Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, anak-anak. Bu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.